Minggu ini kita memasuki pertanyaan Katekismus Reformasi minggu yang ke-35. Baik, saya akan membacakan pertanyaan untuk Anda, dan Anda yang melihat tayangan ini bersama dengan saya, Anda dapat merespon jawaban katekismus ini. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata melalui iman saja. Dari mana iman ini berasal? Semua pemberian yang kita terima dari Kristus, kita terima melalui Roh Kudus, termasuk iman itu sendiri. Baik saudara, sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Titus 3 ayat 4-6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kekristenan itu keyakinan yang mungkin dipandang paling mudah di dunia, tetapi juga dianggap konyol, bahkan bodoh bagi dunia. Seperti ada yang tertulis di 1 Korintus 18, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mengapa demikian? Karena keselamatan yang kita peroleh sebagai orang-orang percaya sama sekali tidak didasarkan oleh perbuatan baik. Dan bahkan untuk mendapatkan keselamatan, kontribusi atau sumbangsi kita itu sama sekali tidak berarti dan hanya sebuah kesia-siaan saja di mata Allah. Setiap kita mendengar berita Injil, kita terus diingatkan bahwa kita tidak diselamatkan karena kita memiliki kepekaan moral dan spiritual yang baik. Meskipun secara intelektual kita dapat memahami fakta-fakta tentang Injil, tetapi tanpa intervensi dari kasih karunia Allah melalui Roh Kudus, berita Injil hanyalah sebuah kebodohan. Saudara, hari ini kita kembali diteguhkan bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma melalui pribadi Roh Kudus yang mengerjakan kelahiran baru di dalam hati kita. Bahkan kalau kita dapat meresponi keselamatan ini adalah bentuk dari hati yang baru yang merupakan karya Roh Kudus. Saya sangat percaya bahwa Roh Kuduslah yang memberikan hidup baru kepada orang berdosa, kepada orang yang dulunya mati rohani seperti Anda dan saya, tanpa dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sebuah ketidakmungkinan kalau kita memiliki iman kepada Yesus tanpa karya Roh Kudus. Dan kemudian apa implikasinya ketika kita diingatkan oleh katekismus ini? Saya yakin kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, hal ini membuat kita sadar kita tidak dapat sedikit pun berbangga atau bermegah pada perbuatan baik atau keberhasilan-keberhasilan yang telah kita lakukan. Sehingga sebagai orang yang telah lahir baru, saya percaya hari demi hari semakin kita mengenal Injil, kita mengenal Injil makin dalam, kita akan makin rendah hati. Kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain, dan kita tidak merasa lebih rohani. Serta yang tidak kalah penting, ketika kita sadar bahwa pada awalnya ketika kita diselamatkan oleh iman melalui Roh Kudus, Roh Kudus juga yang memelihara keselamatan kita. Dia yang memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Dan ketika Anda melihat tayangan ini, tidak peduli seberat apapun tantangan dan pergumulan hidup Anda, Dia yang akan terus menopang dan memegang erat tangan kita sampai akhir hidup kita, saudara. Melalui kebenaran ini kita bisa benar-benar dapat menaruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Kristus. Amin. Mari saudara, ketika kita mendengarkan katekismus pada hari ini, kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Saya akan berikan waktu sejenak buat Anda, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan. Kami tidak mungkin dapat percaya kepada Engkau Tuhan tanpa Roh Kudus yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Biar kami makin hari Tuhan makin
terus menaruh iman kami pada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami pakai kekuatan kami sendiri ketika kami menjalani hidup Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadang merasa jauh lebih baik daripada orang lain Tuhan. Pada hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami kembali menaruh iman kami dan pengharapan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menopang iman kami, Engkau yang menyempurnakan iman kami Tuhan, bahkan sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.